Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuriska dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil review artikel terkait STEM yang berjudul The STEM Quartet. Sebelum itu, sebagai informasi, teman-teman bisa scan QR Code berikut ini untuk mengakses flipbook dari review artikel kelompok kami ini. Next. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu ini. Saya Adrian Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya Lita Natania Dewi dengan NIM 021. Saya Nova Febrian Alfianita dengan NIM 026. Saya Dias Alvira Wardana dengan NIM 071. Baik, langsung saja kita ke pembahasan dari review artikel ini. Silakan Desa. Baik, seperti yang dikatakan di awal tadi, review artikel yang kami review yaitu berjudul The STEM Quartet. Next. Penulis dari artikel yang kami review ini yaitu terdiri dari Aigling Tan, Tang Wiedew, Ban Heng Choi, dan Yan Xiaong. Tahun terbit dari artikel yang kami review ini yaitu tahun 2019. Yang melatar belakangi eh, artikel ini yaitu pendidikan STEM dipandang memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang inovatif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21, baik dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan modern. Namun, hingga kini masih terdapat kebingungan serius terkait pemahaman konsep STEM yang terintegrasi dan cara mengukur keberhasilannya, yang beresiko menimbulkan salah kepemahaman dalam kebijakan maupun praktik pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerja instruksional yang jelas agar guru dapat merancang pembelajaran lintas disiplin dengan seimbang, sehingga STEM tidak hanya meningkatkan penguasaan sains dan matematika secara mendalam, tapi juga menghubungkan secara nyata dengan teknologi, rekayasa, dan konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan dari artikel yang kami review ini untuk mengusulkan sebuah kerangka instruksional baru yang dapat memperjelas konsep terintegrasi STEM agar tidak terjadi banyak pemahaman dan membantu guru merancang pembelajaran lintas disiplin serta ingin menekankan pentingnya keterhubungan antar disiplin yaitu sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Silakan berikutnya. Oke, mohon maaf. Selanjutnya mengenai hasil penelitian. Yang pertama, tinjauan terhadap model-model STEM sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan tabel 1 ini, penelitian sebelumnya sama-sama menekankan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Tapi tidak ada yang membahas mengenai koneksi atau hubungan antar disiplin, yaitu sains, teknologi, engineering, and mathematics. Pembelajaran cenderung tetap terpisah, yaitu masing-masing disiplin berdiri sendiri. Kondisi tersebut dapat membatasi potensi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir lintas disiplin, kreativitas, dan pemecahan masalah secara menyeluruh. Nah, oleh karena model-model STEM sebelumnya itu belum ada yang membahas mengenai hubungan antar disiplin, maka diusulkan STEM Quartet Instructional Framework dengan ciri utama. Yang pertama, pemecahan masalah sebagai proses utama. Yang kedua, masalah nyata yang kompleks, persisten, dan extended sebagai inti. Yang ketiga, fokus pada hubungan antar disiplin atau pembelajaran horizontal. Yang keempat, STEM sebagai 4 disiplin domain ilmu atau pembelajaran vertikal dengan disiplin utama. Next. Oke, selanjutnya STEM Quartet Instructional Framework. Jadi STEM Quartet memiliki masalah di dalamnya tetapi berbeda dengan 4 model lainnya yang tadi sudah dibahas pada tabel 1. Nah,
Masalah dalam STEM quartet bersifat kompleks, persisten, dan extended. Dalam STEM quartet, pemecahan masalah menjadi suatu hal yang penting karena dapat membantu peserta didik untuk mengaitkan keempat disiplin ilmu dalam STEM. Pada dasarnya, STEM quartet diperlukan untuk menghasilkan solusi dari suatu masalah. Oke, sekarang kita lihat pada gambar satu. Nah, pada gambar ini, masalah berada di tengah atau pusat, yang artinya masalah ini adalah inti utamanya. Jadi, setiap aktivitas STEM dimulai dari masalah nyata yang kompleks, persisten, dan extended. Di sini, masalah memiliki nilai praktis dan relevansi dengan prinsip STEM. Nah, problem atau masalah tersebut dikelilingi oleh 4 disiplin, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Keempat disiplin tersebut menjadi sumber pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, itu ada juga garis penghubung antar disiplin. Garis tebal menunjukkan koneksi yang kuat, garis tipis menunjukkan koneksi sedang, sedangkan garis putus-putus menunjukkan koneksi yang lemah. Artinya, tidak semua disiplin selalu terhubung dengan kekuatan yang sama dalam setiap masalah. Selain itu, tebal tipis atau putus-putusnya garis yang melingkari setiap disiplin, yaitu juga menunjukkan kuat atau lemahnya kontribusi disiplin tersebut dalam pemahaman dan pemecahan masalah. Terdapat juga garis penghubung antara problem atau masalah yang ada di pusat itu dengan setiap disiplin yang mengelilinginya. Artinya, setiap disiplin berkontribusi terhadap pemahaman dan pemecahan masalah. Pada gambar juga diperlihatkan tahapan pemecahan masalah, yaitu yang berada di lingkar bagian luar di warna orange. Mulai dari yang pertama, identify problem atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understanding problem atau memahami masalah. Yang ketiga, formulate solution atau merumuskan solusi. Yang keempat, implement solution atau mengimplementasikan solusi. Yang kelima, review solution atau meninjau solusi. Dan yang terakhir, new problem atau masalah baru. Nah, pada tahap terakhir, yakni menghasilkan masalah baru, menekankan pentingnya refleksi atau looking back. Pada tahap ini, tidak hanya mengecek benar atau salah, tetapi juga menilai kelayakan solusi dan kemungkinan memperluasnya. Jadi, dari gambar ini, membantu kita melihat bahwa inti dari pembelajaran STEM Quartet adalah masalah nyata yang kompleks, persisten, dan extended yang menghubungkan antar disiplin dengan tingkat kekuatan yang berbeda dan diselesaikan melalui tahapan pemecahan masalah yang berulang. Oke, baik. Setelah kita melihat kerangka kuartet di mana masalah autentik ditempatkan sebagai inti pembelajaran STEM, sekarang kita coba masuk ke gambar kedua. Bisa tolong di zoom. Jadi gambar ini merupakan sebuah decision making matrix, yaitu panduan langkah demi langkah bagi guru untuk menilai nih apakah sebuah masalah itu benar-benar memenuhi kriteria sebagai masalah autentik dalam pembelajaran STEM. Oke, jadi langkah yang pertama eh, ada dipastikan dulu untuk apakah masalah itu bisa menjawab pertanyaan di sini. Yang pertama adalah apakah solusi dari masalah itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari setidaknya 2 disiplin ilmu. Jika jawabannya tidak, maka masalah tersebut bukan merupakan masalah kompleks atau it's not a complex problem. Artinya, kalau hanya bisa diselesaikan dengan 1 disiplin ilmu saja, itu tidak sesuai dengan semangat pembelajaran STEM yang integratif seperti itu. Tapi, kalau kemudian jawabannya adalah iya, maka kita akan beralih ke pertanyaan kedua, yaitu apakah masalah ini bersifat luas dan sudah ada sejak lama? Kalau jawabannya ternyata tidak, maka masalah tersebut bukan merupakan masalah persisten. It's not a persistent problem.
Seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, masalah persisten adalah masalah yang sering muncul kembali dalam konteks yang berbeda. Jadi, bisa menjadi titik pengorganisasian pengetahuan gitu. Kalau ternyata dari pertanyaan kedua tadi jawabannya adalah iya, maka berlanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Apakah masalah tersebut membutuhkan siswa untuk menghabiskan setidaknya 3 sampai 5 jam untuk mengusulkan solusinya? Jika ternyata jawabannya adalah tidak, maka masalah tersebut bukan masalah extended. It's not a extended problem. Tapi kalau jawabannya iya, maka akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Masalah extended itu kan berarti menantang, realistis, dan memerlukan keterlibatan lebih lama pada diskusi dan juga evaluasinya butuh lebih mendalam. Nah, jika jawabannya tadi iya, barulah kita sampai pada inti dari kerangka ini. Mungkin pertanyaannya akan ke bagaimana disiplin-disiplin itu tadi bisa saling terhubung dan apa saja hasil belajar yang diharapkan baik pengetahuan konseptual dari praktik epistemik maupun hasil sosialnya. Jadi, kalau di gambar satu sebelumnya tadi itu kita melihat masalah otentik sebagai pusat yang menghubungkan keempat disiplin STEM. Nah, gambar ini, gambar berikutnya itu membantu kita menguji kualitas masalah itu tadi. Jadi, bukan semua masalah bisa serta-merta disebut sebagai masalah autentik, jadi perlu dipastikan dulu bahwa masalah tersebut itu kompleks, persisten, dan juga extended sebelum bisa ditempatkan di pusat kerangka pembelajaran STEM Quartet. Next. Baik, setelah tadi sebelumnya kita belajar bagaimana sih cara membuat masalah yang nyata yang ada di dunia nyata dan masalahnya itu autentik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana disiplin ilmu dalam STEM itu dapat saling terhubung. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa STEM Quartet ini memiliki beberapa ciri utama. Tadi ciri utamanya ada 4. Nah, em, salah duanya adalah fokus pada hubungan antar disiplin atau pembelajaran horizontal dan STEM sebagai tempat disiplin dari suatu STEM sebagai tempat disiplin ilmu dengan disiplin utama atau pembelajaran vertikal. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa pembelajaran vertikal itu dicirikan sebagai pembelajaran yang mendalam dalam suatu disiplin ilmu. Sedangkan pembelajaran horizontal merujuk pada hubungan antar disiplin ilmu. Jadi, dalam pembahasan ini ada 2 aspek yang penting yang harus kita pahami. Pertama, bagaimana karakteristik 2 disiplin ilmu yang ditunjukkan pada tabel 3. Dan yang kedua, tingkat integrasi dari keseluruhan disiplin ilmu STEM yang ada pada tabel 4. Kita bahas dari tabel 3 terlebih dahulu. Dalam tabel 3, kita melihat hubungan antar 2 disiplin. Nah, setiap disiplin ilmu yang ada dalam tabel 3 ini memiliki koneksi yang berbeda-beda. Dimulai dari koneksi yang pertama adalah ST. Nah, ST yang biasa kita kenal ini kan Sabilu Taubah ya. Tapi dalam STEM ini bukan Sabilu Taubah. ST di sini itu adalah Science Technology. Nah, di ST yang ini, teknologi itu digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel, meningkatkan akurasi bukti, atau membuat simulasi dari fenomena ilmiah. Contohnya, dalam dalam penggunaan sensor suhu digital ketika kita sedang melakukan eksperimen pemanasan air. Nah, sensor suhu digital ini dapat membantu dapat membantu merekam perubahan suhu dengan cepat dan akurat daripada termometer manual yang akan menunggu lebih lama untuk melihat
perubahan suhunya. Itu contoh dari koneksi antara sains dan teknologi. Nah, selanjutnya adalah SE. SE juga bukan sarjana ekonomi, tapi science engineering. Di sini, pengetahuan sains akan diterapkan untuk membantu mencari solusi dan mengevaluasi solusi. Nah, contohnya saja, kalau misalnya teman-teman pernah nonton Academy of Champions ketika dia diminta membuat jembatan dari stik es krim, nah, mereka itu kan harus memahami sifat dari sifat material si stiknya itu tadi. Apakah ketika stik itu digunakan, dia itu mampu menahan beban sehingga jembatan ketika diuji coba bebannya itu jembatannya masih bisa tetap stabil. Itu contoh dari SE. Selanjutnya adalah SM, Science Mathematics ya. Nah, SM di sini, jadi matematika di sini itu digunakan untuk memahami fenomena ilmiah dan merepresentasikan suatu data eksperimen. Nah, mungkin yang sering kita temui adalah siswa itu mempelajari populasi suatu bakteri. Nah, di sini mathematics-nya itu dapat digunakan untuk membuat model matematika dengan menggunakan data jumlah koloni dengan membuat grafik eksponensial. Nah, sehingga di sini siswa itu dapat memahami laju pertumbuhan biologi suatu bakteri. Nah, yang keempat ada TE atau teknologi engineering. Di sini teknologi dipakai dalam konstruksi prototipe, desain rekayasa, dan evaluasi solusi. Nah, contohnya dalam pembuatan proyek sepeda listrik. Nah, sekarang kan lagi musim banget nih sepeda listrik. Nah, di sini siswa itu dapat menggunakan software desain 3D untuk memodelkan rangka sepeda listriknya, kemudian dapat em, mencetaknya sebagai prototipe sebelum dilakukan uji coba. Nah, yang kelima ada TM, Teknologi and Mathematics. Nah, di sini matematika akan digunakan untuk menginterpretasikan masalah matematika yang kompleks. Nah, contohnya mungkin siswa akan belajar tentang algoritma dari Google Maps. Nah, gimana sih teknologi itu bisa memanfaatkan persamaan matematika sehingga dapat menghitung rute tercepat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Yang terakhir ada EM atau Engineering Mathematics. Di sini perhitungan matematika akan digunakan untuk menghitung presisi atau tidaknya suatu desain, kemudian menghitung polanya, dan mungkin nanti akan digunakan sebagai alat untuk evaluasi rancangan. Nah, contohnya misalnya siswa itu diminta untuk membuat maket sederhana. Nah, di sini siswa kan bisa menghitung em, misalnya rumahnya itu luas permukaannya berapa, volumenya bagaimana, agar dia itu bisa stabil. Gitu. Jadi kayak matematika itu digunakan untuk memastikan desain rekayasa itu tidak mudah roboh. Nah, jadi di tabel 3 ini, setiap pasangan itu memiliki karakteristik yang unik. Oke, selanjutnya kita beralih ke tabel 4. Nah, di tabel 4, kita akan belajar tentang tingkat integrasi antar disiplin dalam STEM. Jadi, kuat atau tidaknya disiplin ilmu yang digunakan dalam STEM. Nah, yang pertama ini ada integrasi penuh. Jadi di integrasi penuh, yang pertama ini dia tuh menduduki level tertinggi. Semua disiplin itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di sini. Jadi ketika satu disiplin ilmu dalam STEM itu hilang, maka masalah itu tidak dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya ada 3 disiplin, integrasi 3 disiplin. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada huruf besar dan huruf kecilnya. Contohnya ketika 3 ilmu yang digunakan secara penuh itu Science, Technology, and Engineering, kemudian Mathematics-nya ini itu sebagai huruf kecil itu dia hanya sebagai pendukung saja.
Jadi, di tingkat ini hanya 3 disiplin yang benar-benar dipakai, sementara disiplin lainnya atau satu disiplin lainnya itu hanya sebagai alat bantu atau pendukung. Nah, kemudian ada integrasi 2 disiplin. Nah, di sini itu hanya 2 disiplin yang benar-benar berperan. 2 disiplin lainnya itu hanya sebagai pendukung. Yang keempat, ada integrasi satu disiplin. Nah, pada kondisi ini hanya satu disiplin yang dominan. Disiplin lainnya tidak digunakan. Nah, masalah STEM yang seperti ini yang hanya menggunakan satu disiplin, ini bukanlah masalah yang kompleks. Sehingga perlu dievaluasi ulang apakah pantas disebut dengan masalah STEM. Ya, tadi kan dikatakan bahwa masalah kompleks itu masalah yang perlu menggunakan eh, integrasi dari beberapa disiplin ilmu dalam STEM. Jadi perlu ditanyakan nih kalau misalnya integrasi yang digunakan itu hanya satu saja. Nah, yang terakhir adalah integrasi nol disiplin. Nah, jadi di sini itu tidak ada disiplin yang benar-benar digunakan secara mendalam. Jadi ini dapat dikatakan sebagai integrasi yang dangkal. Sehingga masalahnya itu sederhana dan perlu untuk ditinjau ulang. Nah, jadi dari tabel 4 ini kita dapat tahu bahwa semakin banyak disiplin yang terlibat, maka semakin kompleks dan kaya pembelajaran STEM. Nah, jadi dari penjelasan saya di tabel 3 dan tabel 4 ini dapat membantu kita, dari tabel 3 itu dapat membantu kita untuk melihat jenis koneksi antar disiplin, sedangkan di tabel 4 akan menunjukkan tingkat integrasi. Nah, keduanya ini penting untuk merancang pembelajaran STEM yang autentik, bermakna, dan tentunya menantang bagi siswa. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu kita telah membahas bagaimana hubungan antar disiplin dalam STEM. Nah, kemudian di artikel STEM Quartet ini juga menawarkan kerangka kerja konkret yang bisa digunakan guru dalam merancang kegiatan terintegrasi STEM. Nah, kita dapat lihat di gambar ini, gambar 3, ada 5 langkah yang dapat membantu guru untuk merancang kegiatan yang terintegrasi STEM. Nah, langkah yang pertama ini fokus pada masalah dunia nyata yang kompleks. Nah, langkah pertama di sini adalah memilih masalah dari dunia nyata yang bersifat kompleks, persisten, dan extended sesuai dengan ciri utama dari STEM Quartet. Nah, contohnya saja, bagaimana sih merancang sistem pengiriman insulin yang efektif bagi penderita diabetes? Itu. Nah, langkah yang kedua, guru harus menentukan disiplin utamanya. Nah, karena disiplin utama ini akan menjadi landasan utama ketika pembelajaran. Nah, misalnya, kalau kita menggunakan masalah yang di langkah 1 tentang tubuh manusia, maka disiplin ilmunya itu kan dari sains. Kayak gitu. Karena kita mungkin belajar di biologi, jadi disiplin utamanya itu sainsnya. Nah, yang ketiga, guru perlu mengembangkan koneksi antar disiplin. Nah, kemudian guru juga harus mengidentifikasi disiplin lain yang perlu dilibatkan dan menentukan kekuatan hubungannya. Apakah hubungan antar disiplin tadi itu kuat, sedang, atau lemah. Nah, misalnya untuk masalah insulin tadi, teknologi, mathematics, dan engineering itu bisa terlibat dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, matematikanya itu untuk menghitung dosis, teknologi itu untuk membuat prototipe alatnya, dan engineering itu untuk merancang alatnya itu tadi. Nah, selanjutnya di langkah 4, guru perlu merancang aktivitas pembelajarannya. Jadi, guru itu dapat memulai pembelajaran itu dengan mengeksplorasi konsep utama dalam disiplin utama. Kemudian baru dilanjutkan ke koneksi ke disiplin lain secara bertahap gitu. Jadi dari masalah yang tadi guru itu dapat mulai eksplorasi di masalah sainsnya dulu, baru ke aspek disiplin yang lain seperti teknologi, engineering, dan mathematics. Nah, di langkah
Terakhir, guru menggunakan pendekatan pembelajaran itu dengan pemecahan masalah. Pembelajaran dikembangkan dengan pendekatan pemecahan masalah, jadi bukan sekedar menggabungkan materi saja. Sehingga siswa di sini itu didorong untuk berpikir lintas disiplin dan berkolaborasi untuk mencari solusi. Dari kerangka yang telah ditawarkan oleh penulis, kerangka ini tuh sangat membantu guru untuk memastikan bahwa kegiatan STEM tidak sekedar menghubungkan 4 disiplin, tapi benar-benar mengintegrasikan cara berpikir dan praktik setiap bidang. Dengan pendekatan ini, siswa itu dapat belajar untuk melihat dunia dan berpikir seperti ilmuwan, insinyur, ahli teknologi, dan matematikawan. Begitu. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapat setelah membaca artikel ini adalah artikel ini menunjukkan bahwa model-model terintegrasi STEM yang ada itu masih kurang menekankan keterhubungan antar disiplin. Untuk itu, diusulkan kerangka instruksional STEM Quartet yang menekankan pemecahan masalah nyata yang kompleks, persisten, dan extended dengan menghubungkan pembelajaran mendalam seperti disiplin dan koneksi eksplisit antar disiplin. STEM Quartet membantu guru dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran STEM secara lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan abad 21. Nah, selanjutnya, em, kelompok kami akan memberikan aplikasi STEM Quartet, ya, memberikan contoh aplikasi STEM Quartet. Nah, pertama di artikel ini juga memaparkan aplikasi STEM Quartet, yaitu pena insulin, ya, tentang pena insulin. Nah, mengapa sih pena insulin itu dapat dikatakan implementasi dari STEM Quartet? Nah, kita kembali ke ciri utama dalam STEM Quartet tadi. Yang pertama itu kan pemecahan masalah itu sebagai proses utama. Nah, dalam pembuatan pena insulin, pasti mereka itu dimulai dengan pertanyaan, gimana sih penderita diabetes itu biar nggak sering-sering ke rumah sakit, cuman buat suntik insulin doang. Pasti namanya orang sakit itu kan badannya lemas, kemana-mana susah, gitu ya. Nah, jadi dimulai dari pertanyaan itu. Kemudian kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua, em, masalah nyata yang digunakan dalam STEM Quartet itu adalah masalah yang kompleks, persisten, dan extended sebagai inti. Dalam pena insulin, masalahnya tuh kompleks karena dia itu membutuhkan gabungan beberapa bidang ilmu. Nah, yang kedua, masalahnya itu juga persisten karena diabetes ini merupakan penyakit yang sudah lama ada dan penderitanya itu juga banyak. Dan extended karena untuk menemukan solusi pena insulin ini tadi membutuhkan waktu yang lama, nggak waktu yang sebentar. Gitu ya. Nah, selanjutnya, em, ciri yang selanjutnya adalah fokus pada hubungan antar disiplin atau pembelajaran horizontal. Nah, kita dapat lihat dalam tabel yang ada di sini, hubungan antar disiplin dalam pena insulin, sains itu tentang memahami konsep biologi, yaitu fungsi hormon insulin, mekanisme homeostasis, perbedaan diabetes tipe 1 dan 2, kemudian dan dampak medis dari kekurangan insulin itu bagaimana. Terus kemudian dari aspek teknologinya, menggunakan teknologi untuk membuat prototipe, mensimulasikan atau meningkatkan akurasi desain, serta menilai efektivitas solusi yang ada. Dan engineeringnya itu menerapkan engineering design cycle, yaitu merancang, membuat, menguji, dan memperbaiki prototipe, mempertimbangkan keamanan, kenyamanan pasien, dan keberlanjutan. Jika dari segi matematiknya, menghitung dosis insulin, menganalisis data gula darah, memodelkan hubungan insulin glukosa, dan yang terakhir membandingkan efektivitas dan biaya dari berbagai solusi. Nah,
Jadi pena insulin itu juga merupakan salah satu implementasi integrasi integrasi STEM yang penuh. Jadi keempat-empat disiplin ilmunya itu harus digunakan. Jika salah satunya hilang, maka solusinya itu tidak dapat terbentuk. Begitu. Nah, em, ciri utama yang keempat adalah STEM itu sebagai tempat disiplin domain ilmu dengan disiplin utama. Nah, di pena insulin ini, sains itu sebagai disiplin utama karena kita itu harus tahu kebutuhan penderita diabetes itu apa dan yang lainnya itu mendukung, disiplin ilmu yang lainnya itu mendukung teknologi, engineering, and mathematics-nya. Itu merupakan aplikasi STEM quartet yang dipaparkan dalam artikel. Nah, kelompok kami juga memberikan contoh ide STEM quartet lain, yaitu lintasan skatepark. Nah, kenapa lintasan skatepark ini termasuk ke dalam STEM quartet? Ya, kita kembali lagi ke ciri utamanya tadi. Pemecahan masalah sebagai proses utama. Gimana sih caranya merancang suatu lintasan itu yang aman bagi pengguna, tapi itu dia tetap menarik? Itu gimana caranya? Gitu. Nah, masalah lintasan skatepark itu juga termasuk masalah yang kompleks, persisten, dan extended. Karena kompleks, karena dia itu memerlukan gabungan dari beberapa disiplin. Nah, kalau misalnya persisten, sebetulnya ini kan merupakan kebutuhan tempat bermain ya. Dan permainan skateboard ini sudah ada sejak lama. Nah, kemudian yang extended itu karena memang kalau kita mau menemukan solusi dari permasalahan tadi, itu juga perlu waktu lama, nggak bisa hanya waktu yang sebentar saja, gitu. Nah, yang ketiga adalah fokus pada hubungan antar disiplin atau pembelajaran horizontal. Nah, ini kita dapat lihat keterkaitan aspek sains, teknologi, engineering, and mathematics-nya itu seperti apa dalam tabel ini. Nah, yang terakhir, em, ciri utama yang terakhir adalah STEM sebagai tempat empat disiplin ilmu dengan disiplin utama. Nah, di dalam lintasan skatepark ini, em, disiplin utamanya adalah mathematics dan sainsnya yang utama, dan kemudian teknologi and engineering-nya itu sebagai pendukung. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ya. Oke, baik. Itu tadi merupakan pemaparan. Itu tadi merupakan pemaparan review artikel dari kelompok kami terhadap artikel yang berjudul The STEM Quartet. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk pertanyaan terkait hasil dari review kelompok kami ini, bisa teman-teman tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini. Kami cukupkan. Terima kasih atas perhatian yang sudah Bu Yuriska dan teman-teman berikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.